Yo, what's up guys, ketemu lagi di channel Eiza. Dan ini adalah Oppo Reno 5F, HP Reno series yang lebih murah dari si kakaknya Oppo Reno 5 versi reguler. Di harga yang lebih murah 700 ribuan dibanding Oppo Reno 5 reguler, apakah HP ini dapat banyak fitur yang dikorbankan atau malah lebih worth it dari si Oppo Reno 5? Di video ini saya bakal bahas semuanya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video menarik tentang gadget lainnya. Setelah saya coba HP ini beberapa hari, kayaknya lebih hemat 700 ribu itu lumayan banyak yang dikorbanin HP ini dari Oppo Reno 5 reguler. Kecuali Anda udah tahu apa yang bakal Anda dapetin kalau beli HP ini. Kalau itu mungkin HP ini bakal recommended aja buat Anda. Kalau itu sih silahkan aja. Nah, bagian yang pertama yang bikin gagal fokus adalah bagian desain HP ini yang kelihatannya seger banget, fresh gitu. Di bagian bodi belakang ini dibuat glossy dengan paduan warna gradasi Tosca keungu-unguan yang lumayan menarik banget sih buat mata kita pas ngeliat ini HP. Dan satu lagi yang bikin nyaman adalah bodinya yang punya ketebalan 7,8 mm dengan berat 172 gram. Itu ringan banget, enak buat digenggamnya. Buat kalian yang suka HP tipis dan ringan, HP ini bisalah menjadi salah satu HP pilihan kalian. Oh ya, bahan belakangnya ini terbuat dari polikarbonat ya, bukan kaca. Dan buat desain modul kameranya juga oke-oke aja. Udah mainstream lah di zaman sekarang yang bentuk kameranya udah ngotak kayak gini, ngotak atau kotak. Buat varian warnanya sendiri yang kita bahas kali ini warna Fantastic Purple ya. Ada juga satu lagi Fluid Black yang warna itu hitam mengkilat aja, nggak ada gradasi kayak warna yang sekarang kita bahas kali ini. Kalau soal desain sama bentuk kamera itu sifatnya subjektif sih, ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau soal HP yang ringan dan tipis itu biasanya orang-orang pada suka sih, dan itu bisa kita temuin di Oppo Reno 5F ini. HP ini juga punya SIM tray yang semua orang pasti suka, yaitu triple slot buat nyimpen 2 kartu nano SIM dan buat ekspansi kartu micro SD yang bisa diperluas sampai 256 GB. Port USB-nya juga udah Type-C standar HP 3-4 jutaan sekarang, yang bahkan HP 2 jutaan juga udah mulai banyak yang pakai USB Type-C. Jadi HP ini nggak ketinggalan zaman lah. Satu lagi yang nggak ketinggalan zaman juga ada di sistem keamanannya yang udah pakai sidik jari dalam layar, yang kecepatan bacanya juga cepet banget. Tapi salah satu penghematan 700 ribu itu ngaruh juga ke pengorbanan fitur yang dipotong oleh Oppo Reno 5F ini atau Oppo Reno 5 yang kita dapetin kali ini. HP ini nggak punya NFC. Bagi Anda yang udah tergantung sama NFC, mending langsung di close aja videonya karena HP ini nggak cocok. Tapi kalau Anda nggak peduli sama sekali sama NFC, mending kita lanjut bahas aja ke bagian layar depan HP ini. Karena udah punya fitur fingerprint under display, otomatis layarnya yang dipakai juga udah AMOLED punya, yang kualitas warnanya juga udah nggak usah diraguin lagi. Udah cakep dan pekat banget lah, apalagi kalau HP ini nampilin warna hitam. Jadi si HP bisa lebih awet ke daya tahan baterainya. HP ini juga punya layar sebesar 6,43 inch yang resolusinya udah Full HD+. Udah enak lah buat dipandang lama-lama. Dan satu lagi, HP ini juga udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 3 Plus. Lumayan lah buat si HP biar nggak mudah kegores. Dan masih di bagian layar, HP ini cuma punya refresh rate 60Hz. Ya, pengorbanan 700 ribunya dari Oppo Reno 5 reguler mulai kerasa lah, karena si kakak atau si Oppo Reno 5 reguler udah pakai 90Hz. Dan fungsi 90Hz ini supaya ketika HP-nya nampilin gambar yang gerak itu lebih smooth lagi dan lebih licin lah. Tapi buat Anda yang udah cobain 90Hz dan gak nemuin bedanya sama 60Hz, HP ini cocok-cocok aja lah buat direkomendasiin. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. HP ini udah jelas banget kelihatan bedanya sama Oppo Reno 5 reguler. Kalau Oppo Reno 5 biasa pakai chipset Snapdragon 720G, sedangkan Oppo Reno 5F ini pakai MediaTek Helio P95. RAM 8GB dan internal storage 128GB.
yang kalau dipakai buat Mobile Legends dia udah dapet settingan yang high ya. Buat mainnya juga udah enak banget, nggak ada masalah. Sementara kalau si HP diajak main game PUBG Mobile, HP ini cuma dapat settingan yang mentok di HD high aja. Buat main juga masih oke-oke aja sih, walaupun nggak semulus Oppo Reno 5 biasa yang bisa dapat settingan di Smooth Ultra. Kalau Anda adalah gamer sejati yang kalau pengen main game itu mentingin performa dan frame rate banget, HP ini nggak cocok. Sementara kalau Anda nggak terlalu suka ngegame, bahkan ngegame pun cuma yang ringan-ringan aja, kayak Mobile Legends misalnya, HP ini bisalah jadi pilihan buat Anda, apalagi kita bisa lebih menghemat 700.000. Dan buat kapasitas baterainya yang punya 4130 mAh juga udah bagus banget buat dipakai seharian. Buat dipakai main game PUBG selama 30 menit baterainya nurun 6%. Sedangkan kalau buat main Mobile Legends 20 menit baterainya kemakan 3%. Kalau buat main sosmed sejam kayak scroll IG, TikTok, WA, nonton YouTube, baterainya cuma nguras 7% aja. Kecepatan ngecasnya juga udah bikin lega karena charger yang dikasih udah fast charging 30 watt atau 30 watt. Buat isi baterainya dari 0 sampai 100% cuma makan waktu 1 jam aja, kurang beberapa menit bahkan. Nah, buat kualitas kamera 48 megapikselnya kayak gimana? Apakah hasilnya bagus dengan dibantu 8 megapiksel kamera ultrawide dan masing-masing 2 megapiksel buat kamera depth sensor dan kamera makronya? Buat saya hasil kualitas kamera di HP ini bagus-bagus aja sih, tapi nggak lebih bagus dari si Oppo Reno 5 regular. Dynamic range-nya luas, warna langit juga terang, buat bayangan juga kerasa seimbang lah. Dan detail juga bagus, warnanya juga enak dilihat. Pas dibawa ke low light juga warnanya masih kelihatan bagus, tapi dengan detail yang sedikit berkurang atau ya lumayan kabur lah. Dan buat night mode-nya juga saya rasa ini HP cuman kayak dinaikin aja kontrasnya dan agak dinaikin sharpen-nya dikit. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Oppo Reno 5F di resolusi 1080p 30 fps. Di sini gambarnya lumayan stabil ya, karena sama dengan Oppo Reno 5 reguler yang biasa, dia juga ada fitur AIS-nya ya. Cuman di sini kalau di layar saya lihat kontrasnya tuh kayak kurang nendang gitu loh. Dan exposure-nya juga terlalu berlebihan gitu loh. Cuman entah ya nanti kalau pas jadinya kayak gimana. Tapi pas di layar ini sih kelihatannya stabil banget. Kelihatan nggak goyangnya tuh nggak terlalu parah gitu. Meskipun ini sistemnya masih elektrik bukan optikal ya. Tapi overall ini udah lumayan stabil dan saya kurang suka sih sama gambarnya. Cuman nggak tahu nanti gimana pas hasilnya udah jadi. Silahkan dinilai sendiri aja dan silahkan dinilai kualitas audionya juga. Nah, sedangkan ini hasil kamera depan dari Oppo Reno 4F di resolusi yang sama 1080p 30 fps. Ini mirip sama Oppo Reno 5 reguler sih, yang tanpa F itu yang lebih mahal, yang harganya 499 juta. Cuman bedanya kalau Oppo Reno 5 reguler dia udah ada 1080p 60 fps, dan kalau di Reno 5F ini dia cuma bisa 1080p 30 fps. Mungkin bedanya cuma segitu aja kali ya. Dan ini buat hasil kamera depannya yang nggak terlalu stabil sih, nggak stabil kayak kamera belakang tadi yang udah ada AIS-nya. Jadi gimana buat hasil video dan audionya, silakan dinilai sendiri aja. Stabil ya, kayak parah sih.
Dan ini adalah fitur dual view video yang bisa ngerekam dua kamera sekaligus dalam satu layar, pakai kamera depan dan kamera belakang. Ini sebenarnya fitur yang udah ada juga sih di HP-HP Oppo sebelumnya, yaitu Oppo Reno 5. Dan di Realme juga ada ternyata. Ya mereka kan satu pabrik, jadi ya oke lah. Ini fitur yang lumayan menarik sih. Ada juga fitur Dynamic Bokeh, Night Flare Portrait, AI Color Portrait, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah dengan hemat 700.000 dari Oppo Reno 5 itu worth it? Menurut saya tergantung. Kalau Anda nggak peduli sama NFC, refresh rate 90Hz, dan nggak peduli chipsetnya MediaTek atau Snapdragon, jelas HP ini worth it aja. Apalagi kalau nggak dibandingin sama Oppo Reno 5. Tapi kalau Anda pengen yang bener-bener maksimal, kayak performa yang lebih ngebut, layar yang lebih mulus, dan ada NFC, jelas HP ini kurang cocok. Jadi silahkan dipikirin sendiri aja sebelum Anda beli Oppo Reno 5F ini. Demikian video review Oppo Reno 5F kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.